WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka." Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kadang Tuhan hadir dalam hidup kita tidak selalu melulu dalam sebuah kejadian atau peristiwa yang spektakuler. Misalnya kita ditinggal orang yang kita kasihi, misalnya kita mendapatkan anugerah istimewa, kenaikan pangkat, gaji besar, sesuatu yang tiba-tiba luar biasa. Atau kadang-kadang Tuhan juga tidak menampakkan diri langsung, seperti zaman dulu ada penampakan, kita tidur di kamar, tiba-tiba Tuhan mak bedunduk datang gitu ya. Tuhan kadang hadir dalam peristiwa-peristiwa yang bahkan saking biasanya lalu tidak kita sadari. Dalam bacaan pertama tadi diceritakan bagaimana Elia mengalami kehadiran Tuhan melalui angin yang sepoi-sepoi. Dalam gempa tidak ada, dalam angin yang besar tidak ada, dalam suara yang api juga tidak ada, justru angin yang sepoi-sepoi. Demikian juga dalam hidup kita, kehadiran Tuhan saking biasanya kadang-kadang lalu tidak kita rasakan. Misalnya kita masih bisa bangun tidur, hidung kita itu longgar semua, tidak ada yang tersumbat. Kita masih bisa jalan, nafas kita masih baik, mata kita bisa melihat dengan jelas, tidak perlu mungkin ditambah kacamata, dan sebagainya. Karena saking biasanya, lalu kita menganggap ya ini sudah biasa. Dan kita kadang lupa untuk mensyukuri bahwa itu adalah rahmat Tuhan, kedatangan Tuhan yang sebenarnya paling biasa kita rasakan. Sehingga membuat kita ya lalu kemudian lupa bersyukur, lupa merasakan, lupa menikmati bahwa Tuhan begitu dekatnya dengan kita dalam peristiwa kita sehari-hari. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi Tuhan dengan jelas menekankan bagaimana bahwa yang namanya dosa itu adalah ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tidak harus membunuh, bahkan dalam ayat yang lain Yesus mengatakan hanya berkata kafir saja kita sudah berdosa. Tidak perlu berzina, melihat saja itu sudah berdosa. Artinya kita diajak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita punyai, apa yang Tuhan berikan pada kita. Bahwa itu adalah bentuk kehadiran Tuhan yang selalu kita syukuri untuk juga melakukan kebaikan, justru bukan untuk melakukan hal yang lain-lain, apalagi yang membuat kita berdosa. Maka mari kita melanjutkan perayaan Kudus Ekaristi pada sore malam hari ini, seraya mensyukuri setiap hal-hal yang kecil yang kadang-kadang saking terbiasanya kita lupakan. Kita mensyukuri bahwa Tuhan masih memberi kita hidup, memberi kita nafas, memberi kita mata, memberi kita badan, tubuh, dan jiwa ini. Dan akhirnya kita bisa persembahkan kembali kepada Allah dengan berbuat baik. Kita hening sejenak.